sobat Setia Pokat, kembali lagi di channelnya Setia Pokat. Tempatnya alpukat cocok dan es teler yang mungkin mantan ngajak baulikan. Hehe, no. Maksudnya tempat nongkrongnya para pecinta kesegaran. Kali ini aku ada di outlet hukum. Aku hari ini jadwalnya buat konten di outlet Betawi. Mungkin terus ya keseruannya. Ini kira-kira jam 8:30 kita berangkat ke sana. Aku mau bikin konten baca-baca komentar dari sobat Setia Pokat yang paling jujur, absurd pastinya. Ikutin terus keseruannya ya sobat Setia Pokat. Bye-bye. Kita mau bikin konten tren dulu. Oke, bye-bye. Oke, sobat Setia Pokat, seperti biasa sebelum kita sampai ke outlet Kedaung, kita bakal kasih rute-rute jalannya terlebih dahulu ya. Semoga sobat Setia Pokat dengan video ini terbantu. Ini kita dari arah outlet hukum. Ya pokoknya seperti biasa, ikutin terus itu dari arah Tukum, kemudian belok lewat di Jogoyudan juga. Ini kita udah mau sampai di arah Kedaung ya, sobat Setia Pokat. Deng. Oh, hai manis. Aku lagi sekarang udah jam 9:30 kayaknya ya, setengah 10 kurang. Aku udah sampai di outlet Kedaung. Ikuti terus ya guys konten dari Setia Pokat ini. Ikuti terus visualnya. Aku baru sampai, jadi aku mau siap-siap buat tag video dulu ya. Sini aku mau konten tentang yaitu baca-baca komen-komen dari sobat Setia Pokat, baik yang udah nyobain itu komen-komen yang lucu, absurd atau yang lainnya. Nanti kita bakal jawab jujur-jujurnya juga kalau misalkan ada pertanyaan yang itu pokoknya ya itu pokoknya ya kalau yang belum nyoba ya, kalau udah nonton video ini ya dicoba dong. Masa nggak nyoba ya, penasaran, dijamin deh kalau udah penasaran nyoba langsung bakalan suka banget sama Setia Pokat itu guys. Makanya ditonton terus ya sampai 10 menit ke depan. Oke, aku bakal siap-siap dulu baru sampai. Oke guys, udah ready nih. Di video kali ini aku akan membaca dan menanggapi komentar-komentar yang paling absurd, jujur, dan paling gak terduga dari para sobat Setia Pokat yang pernah nyobain produk kita. Tapi ingat, ini bukan sekedar baca-baca komentar ya. Ini tentang melihat bagaimana Setia Pokat ini tumbuh dari mata dan rasa kalian semua. Karena sesungguhnya brand yang baik itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal perasaan yang ditinggalkan. Are you ready, sobat Setia Pokat? Yuk kita mulai. Kalau aku mau baca-baca itu, aku sekalian mau minumin. Jadi nggak afdol kalau misalkan baca-baca terus nggak ada produknya. Nih aku mau tunjukin. Aku dari awal itu emang suka sama es teler guys. Aku dari awal emang udah nge-keep banget es teler yang durian. Terus abis itu nyobain yang ori, bukan yang ori, maksudnya nyobain yang alpukat. Terus pas aku bawa pulang ke rumah 3 hari berturut-turut, ibuku minta dibawain es teler. Emang sesuka itu sih, bukan berarti aku nggak suka yang alpukat kocok ya. Aku juga nyobain, cuma aku emang menu favoritku ada di es teler ini. Jadi aku mau baca-baca komentar sekalian sekalian minum es teler. Kita buka dulu. Bentar. Oke, bikin pertama kali aku suka sama es teler itu karena dalamnya nih toppingnya ada nangkanya di dalamnya, terus ada alpukat yang besar-besarnya, terus jelly sama mutiaranya. Ini tuh bener-bener seger banget. Walaupun creamy ini tetap seger loh guys, jadi jangan salah. Bentar aku mau baca-baca, lihat-lihat komentar dulu ya. Dia lihat komentar di TikToknya Setia Pokat. Kita buka dulu. Kemarin ada juga yang komentar di Facebook guys.
Buat pertama deh pembukaan aku kasih yang manis-manis dulu ya komentarnya. Aku kemarin kan di komen sama guruku namanya Bu Ayu. Tuh komen guys, terus aku suruh beli. Pas dia nyobain yang alpukat kocok yang topping durian itu. Terus ini ada buktinya juga, sudah beli nak gitu kata ibunya. Tunjukin nih. Tuh. Sudah beli, terus aku suruh ngasih komentar gimana gitu. Terus dia bilang tadi mau coba es teler tapi lain kali wes karena Bu Ayu dan anak-anaknya itu suka durian. Terus dia bilang apa? Rasanya mantul, mantap, suka banget dan nagih. Ya iyalah, kalian nggak tahu aja prosesnya gimana. Nah, bosan aku bilang kayak gitu ya. Ya emang senagih itu guys. Kalau kalian nggak percaya, katanya dia guruku bilang ngiler karena aku itu ngontennya bikin ngiler banget. Masa kalian nggak minum ya? Itu nomor 1 ya. Ini dari, nggak usah aku bacain deh namanya siapa, yang penting ini ada di tiktoknya Sobat Setia Pokat ya. Ini juga ada komentar-komentar. Aku lewat berapa kali nggak nemu. Oh mungkin ini kakaknya yang baru pertama kali itu ya. Pokoknya Setia Pokat itu, aku bilangin sekali lagi, Setia Pokat itu ada 4 cabang. 4 cabang, 4 outlet. Yang pertama itu ada di Jogoyudan, terus habis itu ada di outlet Tukum, terus di Srebet sama Kedawung. Ini Kedawung, aku di sini nih di Kedawung ini guys. Yang di Kedawung di sini itu. Nanti aku juga bakal sepilin juga. Pokoknya di awal-awal itu aku selalu ngasih rutenya ya, biar Sobat Setia Pokat juga nggak itu apa namanya yang itu loh, yang itu biar nggak nyasar gitu guys. Lanjut next ke komen yang ini di mana sih, ribet banget naruhnya gimana. Manis banget kak. Ya dong, ini karena manisnya itu kayak yang minum gitu guys. Mana lagi? Sayangnya terlalu manis. Enggak kok. Mungkin karena itu kali ya. Pokoknya aku selama nyobain nggak pernah ngerasa terlalu manis sih. Ini jawab jujur dari aku ya guys, bukan karena aku apa, tapi emang beneran. Bahkan teman-teman voliku pun sampai kayak kalau misalkan aku ada job voli itu semua rata-rata aku minta dong dipesenin ini gitu. Sampai aku pulang pun kadang bawa 5 loh, bawa 5 es teler, satunya alpukat kocok gitu. Karena emang saking enaknya dan segernya. Kalau aku sih emang tim es telernya. Apalagi yang durian juga. Mantap banget. Lanjut, beli alpukatnya aja bisa nggak kak? Bisa guys, tapi itu di Jogoyudan. Kalau di Tukum, di Srebet, sama di Kedawung belum bisa. Bisanya itu di Jogoyudannya. Di sana banyak banget. Bisa milih-milih sendiri juga. Kalau di sana bisa. Ini ada komen di TikTok, di Toga nggak ada ya kak? Nggak ada guys. Pokoknya ya cuma itu aja outletnya, cuma 4 aja. Aku lagi itu sih sebenarnya mau ngomong minta cabang Yosowilangun deket rumahku biar ibuku atau saudara-saudaraku tuh deket gitu kan. Kalau aku kan nunggu pulang ya, terus pas pulang itu masih lama kadang gitu, aku nggak pulang gitu kadang, jadi keburu nggak seger. Pokoknya ini tuh walaupun misalkan dibeli habis itu belum dimakan, pokoknya langsung dimasukin ke kulkas, pokoknya didingin dulu karena minumnya itu enak-enaknya pas dingin gitu guys. Gitu loh manis Sobat Setia Pokat, gitu aku kasih triknya gitu. Lanjut. Ini lokasi aja ya.
Kalau jam 4:30 tutup kak, soalnya kemarin jam segituan tutup. Nah kok kita selalu buka dari jam 8 sampai 11 malam. Kalau yang awal-awal dulu itu karena kan sampai antri-antri banyak, rame banget. Pas waktu awal-awal opening itu emang promo, emang banyak promo sih. Makanya kalian ikutin terus sosmed-sosmed, info sosmed setiap pokat, karena di situ pasti banyak gebrakan-gebrakan promo. Ada beli satu gratis satu gitu biasanya. Jadi kadang rame banget. Bahkan Jumat Berkah itu kadang nggak terduga loh. Waktu itu aku dimulai dari jam 1. Kagetnya pas pagi-pagi itu udah banyak es teler yang ditata gitu. Katanya beli satu gratis satu buat semua menu gitu. Jadi banyak promo-promo. Bukanya dari jam 8 sampai 11 malam. Kecuali habis dulu ya. Kecuali habis dulu pasti nggak tutupnya nggak sampai jam 11 malam. Saking banyaknya biasanya. Lanjut. Favoritku, mantap emangnya, mantap ya, ini banyak yang komen mantap kak, favoritku banget. Pertama kak, terus apa lagi nih? Kalau kental masak seger katanya. Seger kok? Siapa bilang nggak seger? Siapa bilang yang nggak seger? Emang kental ya guys? Ya sih, kental dari creaminya itu ya. Tapi kalau udah diaduk semuanya, campur jadi satu, rasanya nggak itu kok, manisnya nggak too much juga. Aman aja kalau kataku. Aku pecinta makanan asin. Aku kalau manis kalau manis bakalan enek. Kalau aku ya. Tapi aku sama minum es telernya setiap pokat, alpukat cocoknya aman aja. Aku sih nggak pernah itu. Oke guys, lanjut. Next guys, ini ada yang komen dari Kak Titit, nggak boleh disebut. Emang enak, tapi kualitas alpukatnya kurang bagus. Kadang alpukatnya asem. Emang ada ya alpukat asem ya? Soalnya setahu aku di setiap pokat itu selalu alpukatnya itu selalu kayak datangnya baru itu ya. Kalau misalkan itu selalu matangnya itu pas, terus dipilih sebelum kita gunain atau dikirim ke cabang-cabang yang lain, itu selalu ada pemilihannya terlebih dahulu, diseleksi dulu ini bagus gak gitu. Pas dibuka pun misalkan nanti gak bagus, itu dibuang kok guys. Aku tahu sendiri cara pembuatannya. Itu aku nggak pernah ngerasain yang namanya alpukat asem sih ya. Kalau pahit mungkin iya, kalau kurang mateng ya. Tapi aku selama beli di setiap pokat, kok beli sih? Iya ya, maksudnya selama aku nyobain di setiap pokat itu nggak pernah yang namanya pahit, nggak pernah. Karena emang dipilih, aku tahu kok cara itunya. Cara apa namanya itu? Ya itu pokoknya. Cara pembuatannya. Kak, aku beli. Cuma ternyata alpukatnya nggak di blender. Kak, ini alpukat kocok ya? Namanya aja alpukat kocok. Ya dikocok bos, dikocok, ditumbuk-tumbuk gini. Ya kalau di blender namanya alpukat blender. Jadinya jus alpukat nanti. Ini di blender, jadi pakai manual. Misalkan kalau masukannya alpukatnya kurang lembut ngocoknya, itu baru kita terima kakak. Tapi kalau di blender ya sorry ya, maaf aja. Cuma nanti kalau di blender jadinya jus alpukat. Kan ini alpukat kocok ya kak ya. Bentar. Next. Ini es teler setiap pokat terfavorit. Ini siapa ini Kak Vina Nggrain ini? Ini kayak tetanggaku ini ya guys.
Kak Vina Anggraini ini tetanggaku, maaf aku sebut, tapi ini emang tetanggaku. Kak Vina ternyata, aku nggak tahu ya kalau ternyata tetanggaku juga ada yang suka sama Setia Pokat. Ini udah ngikutin banget, ternyata dunia itu sempit guys. Es teler Setia Pokat terfavorit. Bener Kak Vina, ini aku juga pecinta Setia Pokat, Setia es telernya Setia Pokat. Tapi bukan berarti aku nggak suka yang alpukat kocok ya, suka aja. Cuma favorit aku di ini. Tambahin yang pedes-pedes enak. Kalau minum di situ Kak katanya. Ini dari Kak. Boleh sebut. Tambah yang pedes-pedes. Kalau di Tukum ada sih makanan-makanan tapi kayak ciki-ciki gitu aja. Cuma kalau itu kayaknya ini aja dulu. Karena kalau yang di Tukum itu kan di sebelahnya itu ya, sawah-sawah itu ya. Itu yang bikin seger banget kakak-kakakku. Udah itu. Lanjut kita cari lagi next. Oke guys, ini aku ngambil di Facebooknya Setia Pokat ya. Saya kemarin ke sana Kak, tapi asar kok udah tutup. Masa sih? Tapi kayaknya nggak pernah tutup deh Kak. Mungkin kalau misalkan pas asyarnya mungkin itu ya ditinggal sholat mungkin, tapi kayaknya nggak pernah ditinggal deh. Pasti ada yang jaga salah satu gitu. Baru nanti kalau misalnya balik gantian gitu kalau mau sholat. Nggak pernah tutup kita. Selalu buka pokoknya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Itu pun kakak-kakak produksinya pun ganti-ganti emang. Gitu. Terus ada lagi nih next guys. Apa ini? Yang 5.000 ku suka. Mungkin yang medium ya. Iya, yang medium. Itu ya, guys. Walaupun harganya cuma 5.000, rasanya nggak usah diraguin lagi. Kalian bisa ngerasain sendiri. Pokoknya yang udah pernah coba pasti tahu rasanya gimana. Walaupun 5.000, mantep betul. Kalau misalnya belum, aku bakal racunin terus loh. Bakalan racunin sampai kalian beli ke Setia Pokat. Tenang aja. Aku penggemar berat Setia Pokat Tukum. Ini Cak Tio ini selalu komen terus ya di aku sebut lagi gak apa-apa. Ya pokoknya dia komen terus. Berarti ini emang udah sobat Pokat banget ya. Kak, lokasinya ini depan kantor Damkar kah? Damkar apa Satpol PP ya? Kalau di Jogayudan itu depannya Satpol PP ya. Depannya Satpol PP. Setahu aku. Bukan setahu aku, emang iya. Mana lagi ini? Kak Tio ini selalu komentar ya guys. Ini emang berarti bener-bener udah penggemar berat dari Setia Pokat banget ini. Oke guys, next ya. Kita cari komentar lain dari sobat Setia Pokat. Yang duduk di luar sebelah timur jangan melihat ke bawah, takut ada yang hanyut. Ini yang di Tukum ya guys. Soalnya kan di Tukum itu ada yang di belakangnya toko itu kayak melihat pemandangan sawah. Itu ada sungainya juga soalnya di sana. Tapi sejuk kok guys. Di sana nggak jorok, apalagi sungainya itu bersih banget, aman. Jadi jangan takut ada yang melintas. Aman guys, aman banget di sana ya. Kita cari-cari lagi komentar-komentarnya. Aku beli kemarin alpukatnya kok pahit ya, kayak hitam dak fresh. Soalnya gini ya, selama aku di sana pas waktu kayak misalkan ngonten-ngonten itu alpukatnya selalu fresh kok. Soalnya itu dibukanya itu pas ada pelanggan. Jadi misalkan kayak mau dikocok pun ya langsung dikocok aja pas ada pelanggan gitu. Jadi fresh, masih bukanya itu pas ada pelanggan. Jadi nggak dibuka dari apa enggak. Dari pagi enggak kayak gitu kok. Sampai lupa nggak aku makan ya telurnya. Kak, apa ada outlet Purwosono? Nggak ada, pokoknya cuma 4 cabangnya. Itu aja. Sabar guys, aku juga lagi mengusahakan mau itu ya, minta cabang di Yoso. Siapa tahu dibuka ya. Next.
spill variannya. Variannya ada banyak guys. Aku pun nggak hafal karena saking banyaknya variannya. Terus dijamin bisa di varian itu juga enak-enak. Pokoknya yang paling aku suka ini. Kalau misalkan alpukat kocok, aku suka yang alpukat kocok Milo. Milo aku suka bingit. Pokoknya Milo aku suka yang alpukat kocoknya Milo. Aku nggak terlalu pecinta keju soalnya. Temanku yang suka keju. Ada pokoknya alpukat kocok yang cheese, Milo, ada yang Milo cheese, ada yang good time, ada yang Oreo, ada yang apa? Coklatos, ada yang medium, ada yang ori, pokoknya banyak banget. Aku pun nggak hafal. Aku pun nggak hafal saking banyaknya variannya. Emang gacor ini, gacor banget setiap pokat emang ya. Kita cari komentar-komentar lain. Next guys, next. Mana ya lagi ya? Ini kebanyakan like semua. Sobat setiap pokat emang nggak perlu komen, biar rasa yang membuktikan gitu mungkin ya, makanya selalu rame. Oke, kita cari di IG sekarang. Kita cari di IG. Oke guys, next. Ini minuman. Komentarnya datang kayaknya dari kakak-kakak yang galau ya. Kakak-kakak yang galau ini. Katanya minum setiap pokat tuh rasanya kayak nyium aroma baju mantan. Sampai mantan tuh. Pahit, manis, dan penuh dengan kenangan. Ini kayak kalimatnya harusnya dikirim ke mantan, ini sampai nyampe ke kolom komentar kita. Tapi kita terharu banget ya pastinya, karena ternyata rasa dari setiap pokat ini punya rasa yang nostalgia juga. Nostalgianya itu sangat kuat banget ternyata. Next kita cari lagi yang lucu. Kok bisa itu nyampe mantan dibilangin nggak bisa move on ke kalau sama setiap pokat. Kita lanjut. Ini kakak-kakaknya kayaknya lagi ngelindun. Enggak sih. Katanya gini. Kalian nyampurin es pokat ini pakai mantra apa ya? Soalnya tiap abis minum aku langsung ngerasa lebih ganteng katanya. Oh my god, berarti ini emang mantranya setiap pokat gak pernah gagal berarti ya. Langsung sekali minum langsung bikin muka mulus, ganteng gitu. Berarti banyak banget ternyata manfaat dari setiap pokat. Kayaknya kita belum pernah kayak uji klinis gitu guys, kalau tentang kegantengan gitu. Tapi kalau memang bisa meningkatkan kepercayaan diri ya sabi-sabi aja ya. Belum ada efek samping dari uji klinis itu, belum ada. Lagi guys. Kita next, langsung lanjut. Setiap pokat kayak gini ya, tulisannya setiap pokat, terus ada titik duanya gitu. Minuman rasa healing tapi bikin ketagihan kayak nonton sinetron jam 7 malam. Aku nggak bisa bilang ini pujian ya atau apapun itu, tapi aku kayak mau terima kasih banget karena udah bandingin setiap pokat dengan sinetron legendaris ya gitu, pokoknya lah dengan sinetron gitu. Mantep banget sih. Aku mau minum dulu. Ngobrol terus, kasihan nggak diminum. Gini emang. Ini ada terakhir guys. Ini komentar terakhir ya. Terakhir yang paling mantep. Komentar terakhir. Minum setiap pokat tuh kayak pelukan dari orang yang gak pernah ninggalin kamu. Entah ini kakaknya ini lagi bayangin siapa gitu ya waktu nulis itu. Tapi kayak
kita seneng banget karena setiap pokat dijadiin simbol kenyamanan di hidupnya kakak ini. Ini malah yang terakhir malah jadi adu curhat dong guys. Oh my god. Ya kadang kolom komentar itu lebih dari isi-isi yang absurd, tapi kita berusaha jawab yang jujur, sejujur-jujurnya pastinya, yang sejujur-jujurnya. No, bohong-bohong. Oke guys, mungkin segitu aja video konten aku kali ini tentang baca-baca komentar dari sobat setiap pokat yang sangat absurd, dan pastinya itu aku jawab jujur-jujurnya ya, sejujurnya. Jadi dari sekian banyak komentar, satu hal yang aku tahu, jadi rasa itu bisa jadi bahasa antara kita dengan sobat setiap pokat, para penikmat setiap pokat yang lain gitu. Jadi setiap pokat bukan cuma produk, tapi cermin perasaan kalian. Kadang lucu, kadang absurd, kadang penuh makna, tapi semuanya nyata dan semuanya kami simpan. Aku nggak selalu bisa balas komentar satu-satu ya, tapi setiap kata kalian kayak dari sobat setiap pokat, kita selalu baca, kita pelajari, dan jadi inspirasi kita untuk terus berkembang kayak masukan-masukan dari tadi gitu. Kalau sobat setiap pokat pernah nulis komentar unik, absurd, atau menyentuh, bisa jadi sobat setiap pokat akan muncul di episode-episode selanjutnya ya. Di video-video konten selanjutnya. Dan kalau sobat setiap pokat belum pernah nyobain setiap pokat, mungkin sudah saatnya kayak rasa ini jadi bagian dari cerita sobat setiap pokat. Ya udah guys, cukup segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus kirimkan komentar komentar terbaik kamu, dan biarkan rasa berbicara lebih dari sekedar kata. Sobat setiap pokat, bye bye kalau begitu. Oh jangan lupa slogannya, setiap pokat setia sama rasa, setia sama kamu. Babar. Babar sih, bye bye.